Anda masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, kami masih bersama dengan 3 narasumber kami. Ada Pak Heru, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Tulus, Ketua Harian YLKI, dan ada Mas Bima, pengamat ekonomi. Saya kembali ke Pak Wakil Wali Kota, Pak Heru. Ini kan juga kemarin sempat viral di media sosial. Kemudian yang juga cukup mengkhawatirkan adalah ini kan Yogyakarta dulu terkenalnya dengan kuliner yang murah, harga-harganya semua di sana murah. Tapi karena kemarin sempat viral ini sempat mencoreng nama Yogyakarta itu sendiri, Pak, yang murah. Nah, ini upaya dari pemerintah kota seperti apa untuk menanganinya? Ya, kalau kami di tempat-tempat wisata memang kan komunitas-komunitas itu artinya para pedagang yang biasanya berjualan itu kan mereka berorganisasi. Itu melalui mereka kita minta untuk menertibkan dari seperti protokol kesehatan di masa COVID ini, terus kemudian harga, pelayanan, dan segala macam itu kami melalui teman-teman komunitas itu. Jadi komunitas-komunitas itulah sebenarnya yang mengorganisasikan teman-teman para pedagang. Nah, kalau mahal murah itu sebenarnya relatif juga. Cuma sebenarnya memang kalau di sejumlah tempat wisata seperti Malioboro ya memang lebih mahal dikit daripada tempat-tempat yang lain. Karena kalau pecel lele mungkin kalau di daerah-daerah yang lain mungkin 11 ribuan. Tapi kalau di Malioboro mungkin sekitar 15.000 sampai 18.000. Oke. Tapi kan di Malioboro itu kan kalau saya juga pernah ke sana beberapa kali, Pak, selain kuliner yang kita ke sana tujuannya kan ada juga seperti usaha-usaha jasa lukis dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dari pemerintah ada patokannya sendiri nggak sih, Pak, atau peraturan yang mengatur harga yang harus diterapkan kepada masyarakat begitu? Nah, itu yang agak susah tuh kalau yang abstrak mau dinilai lukis itu dari apa itu yang agak susah. Makanya itu kalau yang sifatnya kayak seni itu ya tidak bisa ditentukan harganya. Yang menentukan pelukisnya sama pembelinya saja kalau itu. Oke, berarti apa saja, Pak, yang bisa diatur begitu harganya? Secara prinsip sebenarnya kami tidak bisa mengatur harga. Cuma kita punya harga normalnya berapa. Nah, harga normal itu kami mengelolanya melalui teman-teman komunitas. Jadi tidak bisa kami masuk menentukan harga dasar seperti beras. Nah, itu kan memang bisa kita tentukan. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya ya aksesoris seperti itu kan atau makanan itu kan tidak bisa kita masuk di sana. Oke, saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, ini kan kalau berbicara soal harga kan pasti akan berpengaruh dengan pendapatan pelaku-pelaku usaha ya. Ini masih normalkah, Mas, dengan kondisi seperti ini? Ya, ini sebenarnya tergantung ya. Misalkan begini, Bali itu harganya mahal tapi turis tetap masuk. Karena apa? Targetnya adalah wisatawan asing. Jadi Bali memang dijadikan sebagai tempat wisata yang premium. Yogyakarta, kalau kita melihat ya, penduduk Jogja itu 3,6 juta. Wisatawan lokal yang masuk ke Jogja itu di 2019 ya, sebelum COVID itu ada 7,7 juta orang. Artinya bisa 2 kali lipat tuh dari penduduk Jogja yang masuk ke Yogyakarta, dan sebenarnya adalah wisatawan memang lokal dan juga sensitif terhadap harga. Artinya apa? Artinya kalau dalam kondisi COVID-19 ini, apakah pedagang misalnya tetap harus mematok harga yang wajar atau justru ada yang mematok harga lebih murah dalam hal daya tarik, itu salah satu strategi aja untuk menarik wisatawan lokal agar kembali lagi ke Yogyakarta. Atau misalkan ada juga yang berpikir bagaimana kalau harganya dimahalin sedikit sebagai kompensasi wisatawan memang sekarang sedang menurun ya misalnya selama pandemi. Nah, itu hak setiap pedagang. Nah, tetapi harga yang wajar itu kan orang akan membandingkan dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga tercipta mekanisme pasar tadi yang nggak bisa dibohongi. Artinya pedagang boleh nggak mengambil untung ya, itu hak pedagang, namanya juga berdagang. Tetapi tetap saja tadi yang disebutkan oleh Sri Sultan juga Hamengkubuwono bahwa kalau pedagang mengambilnya terlalu besar sekarang nanti akan ditinggal juga. Nah, ini yang artinya image Yogyakarta juga harus ditata. Karena sensitif terhadap harga, makanya dari sisi pedagang juga dan asosiasi pedagang harus melihat bahwa sedikit saja kenaikan harga, meskipun itu dalam artian mengkompensasi katakanlah, karena selama ini misalnya rugi pendapatannya turun, tapi ini tidak bisa dibenarkan dari sisi konsumennya. Nah, ini yang harus dipahami juga gitu ya. Boleh nggak harga mahal ya, tapi harga mahal ini dalam jangka panjangnya gimana? Jangan-jangan wisatawan akan melihat Jogja sudah lagi bukan kota yang
ramah wisatawan kuliner yang murah misalkan dibandingkan daerah lainnya. Dia akan geser ke Solo, ke Semarang, dan lain-lain. Nah, itu yang juga harus dipikirkan oleh para pedagang. Artinya, kembali lagi mekanismenya menciptakan harga yang relatif wajar. Wajarnya di mana? Malioboro ya mungkin ini tempat yang sedikit premium, tapi nggak bisa premiumnya dibandingkan oleh daerah seperti Bali misalnya yang sangat premium. Nah itu, jadi harus ada kesadaran juga dari para pedagang juga. Harus dengan harga yang wajar begitu ya Mas Bima ya? Ya, betul. Nah, saya mau ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini yang juga menarik adalah bagaimana kesadaran konsumen ya, kita sebagai konsumen untuk di lokasi-lokasi wisata seperti Malioboro. Ada nggak sih Pak kira-kira tips untuk menjadi konsumen yang cerdas begitu agar tidak terjebak seperti kata Pak Wakil Wali tadi dengan harga-harga yang memang dipatok mahal begitu? Ya, pertama kalau konteksnya membeli makanan di Malioboro ya, itu kan tadi saya kata instrumennya adalah price list ya, harga yang ada. Jadi sebagai konsumen mestinya memang membaca lebih dulu kalau ada keterangan harganya atau price list yang disampaikan oleh pedagang, dan itu harus ada. Sehingga ini intervensi dari Pemkot harus mengontrol agar mereka konsisten menyampaikan price list yang ada di pedagang Malioboro itu, baik yang di toko ataupun yang di kaki lima, sehingga tidak terjadi potensi untuk menutup gitu ya. Dan kedua, akan menjadi kontraproduktif kalau kemudian ditetapkan harga-harga yang mahal, yang nanti orang akan malas makan di Malioboro karena image-nya mahal, sehingga akan merugikan sendiri pedagangnya. Jangan sampai ini terjadi, karena kemudian akan merugikan para pedagang sendiri secara khusus, dan juga mungkin image bahwa wisata di Jogja itu murah atau makanan di Jogja murah menjadi mahal. Jangan sampai misalnya seperti katakanlah wisata di Banten ya, di pantai-pantai Banten itu, saya pernah komplain keras karena punglinya cukup tinggi dan mereka tahu ini banyak pungli di sana. Nah ini akhirnya orang agak malas pergi ke sana. Jangan sampai ini terjadi dan kemudian malah merugikan Jogja secara keseluruhan dan ataupun pedagang-pedagang di Malioboro. Jadi saya kira solusinya memang tidak harus ditetapkan sampai ke ada perda ataupun perwali atau apa, tapi saya kira musyawarah yang terus dibina oleh Pak Pemkot, Pak Wali, agar mereka punya kesadaran, ya punya agar jangan sampai mengeksploitasi wisatawan baik lokal ataupun asing sekalipun, sehingga jargon Jogja berhati nyaman itu betul-betul bisa diterapkan terhadap wisatawan. Saya kira itu Mbak Didis. Oke, Pak Wali, ini juga kemarin sempat viral dan juga sempat naik juga ya pembahasan di sosial media terkait dengan harga mahal di Malioboro begitu. Apa kemudian nanti yang upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah, dan apakah nantinya optimis si citra Malioboro ini akan kembali seperti semula? Ya, kami makanya kemarin bersama komunitas harus juga meyakinkan pada masyarakat bahwa harga-harga di Malioboro itu sudah fair, sudah ada daftar harganya, dan tidak mahal-mahal seperti yang viral. Karena memang pada kenyataannya dalam list yang ada itu memang harganya rata-rata pecel lele itu hanya 15 sampai 18 juga. Nah, makanya kami ini bersama-sama komunitas mencoba untuk mengembalikan bahwa harga di Jogja, terutama di Malioboro itu ya harga-harga yang wajar, normal saja, tidak oknum-oknum yang mencoreng itulah yang kemudian kita beri sanksi, dan itu harus disampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan seperti yang dilakukan oleh banyak para pedagang, termasuk tidak dilakukan oleh para tukang parkir. Itu yang harus dilakukan. Oke, berarti pengawasan selanjutnya Pak, apakah akan menunggu viral dulu atau seperti apa? Enggak, kalau pengawasan kita tiap saat ada, karena kan kita punya Jogoboro, punya Satpol PP, Dishub, dan segala macam. Oke, baik. Semoga nanti usaha-usaha ini juga kembali memulihkan nama ataupun citra Malioboro ya Pak, seperti semula. Karena memang orang pada tertarik semua Pak ke Malioboro, Yogyakarta untuk berkuliner begitu khususnya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan kali ini. Ada Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Heru Purwadi, Ketua
Harian YLKI, Pak Tulus Abadi, dan juga Direktur Center of Economic and Law Studies, ada Mas Bima Yudhistira. Terima kasih, Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Pak Wali. Selamat pagi, Pak Tulus, Mas Bima, Mbak